kekasih Tuhan, jumpa lagi bersama kami keluarga GKPP MDC Manokwari dalam ibadah online hari ini. Hiduplah penuh percaya, jangan penuh ketakutan, sebab Tuhanlah pelindung kita. Jika kita di dalam Dia, siapakah lawan kita? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat seminggu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam ibadah online kami Tuhan. Memberkati setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu yang melihat, terkhusus buat jemaat GKPP MDC Manokwari dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, walaupun mereka menyaksikan di rumah mereka masing-masing, tapi tidak mengurangi hadirat-Mu, sukacita yang daripada-Mu, tidak mengurangi rasa rindu mereka untuk datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami habiskan ibadah raya kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah terjadi seturut dengan yang Kau mau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan melayani Engkau. Haleluya, amin.
masuk lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan boleh berbuah dalam setiap hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom, kekasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudaraku, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggen. Kekasih Tuhan, ini merupakan minggu keempat di dalam bulan yang kelima, dan saudara kita sedang belajar tetap tentang berjalan dengan iman. Pada minggu pertama kita sudah membahas tentang bagaimana kita menanggapi di dalam berjalan dengan iman, dengan ketaatan, kemudian dengan komitmen, keteguhan hati, dan hari ini kita akan berbicara tentang kegigihan. Baik kasih Tuhan, kalau saudara pernah mendengar tentang sejarah, tentang cerita Yvonne Ngethik adalah seorang wanita pelari maraton yang luar biasa. Dia adalah utusan dari Kenya dan mengikuti pertandingan maraton di Austin, Texas. Kekasih Tuhan, pada saat Yvonne mengikuti kegiatan itu dan di dalam perlombaan, setelah dia lakukan perlombaan itu, dia bisa meninggalkan lawan-lawannya dengan jarak yang cukup jauh pada putaran terakhir, sekitar 1 kilometer. Tetapi apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Pada saat dia harus mencapai garis finish pada 500 meter terakhir, dia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, yang mengakibatkan dia harus jatuh tersungkur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, pada saat para medis datang untuk menolong dia dan membawa kursi roda kepadanya supaya mengangkat dia keluar dari lapangan, dia tidak mau, saudara. Yvonne melakukan apa yang diutuskan, apa yang dipercayakan kepada dia dari negaranya. Dia melakukan dengan sekuat tenaganya, sekalipun dia harus mencapai garis finish dengan merangkak. Dan saudara melihat kegigihannya itu membuktikan bahwa ternyata dia berhasil masuk pada bagian ketiga. Dia masuk pada posisi ketiga. Sekalipun tangannya harus berdarah, lututnya harus berdarah, karena dia harus merangkak sampai ke garis finish. Apa yang dilakukan oleh Yvonne Ngethik menunjukkan betapa giginya dia di dalam menghadapi sebuah tantangan. Dan saudara melihat bahwa Yvonne Ngethik pada posisi ketiga, tapi dia diberi spesial hadiah menjadi posisi yang kedua karena perjuangannya yang sangat luar biasa. Baik kasih Tuhan, kita belajar dari seorang Yvonne yang bisa membuktikan kegigihannya. Kita akan belajar juga bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita dengan gigih. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang Elia, bagaimana dia juga mempertahankan imannya, bagaimana dia memperjuangkan imannya dengan gigih. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama akan membaca dari firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya.
Setelah itu dia berkata kepada bujannya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-45. Hari ini kita belajar tentang iman yang gigih. Ada 3 hal yang kita lihat berdasarkan ayat firman Tuhan yang telah kita baca pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya kita punya iman tetap adalah iman yang gigih. Yang pertama adalah harus kita lakukan adalah akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Sekali lagi, akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Kalau saudara melihat pada ayat 41 dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Elia begitu kuat imannya, karena dia begitu taat, dia komitmen, dan dia memiliki keteguhan hati kepada firman Tuhan. Dia selalu mendengar perkataan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengutamakan, dia menomorsatukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau saudara masih ingat, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara ingat ceritanya beberapa waktu sebelumnya terjadi kegersangan di daerah Israel, di mana hujan tidak turun sekitar 3,5 tahun karena hasil doa daripada Elia. Itu bisa terjadi karena Elia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saudaraku supaya kita memiliki akar iman yang kokoh, yang kuat, yang gigih, maka kita harus mendengar firman Tuhan. Saya beri contoh seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia adalah wanita yang hanya mendengar tentang nama Yesus, saudaraku. Dia belum mengenal Yesus Kristus, tapi dia mendengar nama Yesus. Satu nama yang luar biasa yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kehidupan. Lalu dia bertekad untuk harus bertemu dengan Yesus Kristus. Kalau saudara boleh baca di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30, di sana berbicara tentang wanita ini. Wanita ini berjuang untuk bisa bertemu. Dia tidak mau kalah, saudara. Dia berjuang. Dia bilang harus dia ketemu sama Yesus Kristus. Punya niat, punya tindakan. Seringkali kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita mau terima enaknya. Kita cuma mau terima jadinya saja. Kita tidak mau bertindak. Ini sebuah kelemahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya. Seharusnya kita memiliki akar iman yang gigih. Kita harus bertindak kekasih Tuhan, bukan kita berdiam diri, tapi kita harus bertindak. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa melihat sebuah iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Elia, yang ditunjukkan oleh Elia, yaitu wujud dari iman yang gigih adalah tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Kalau tadi kita melihat akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan, maka yang poin kedua, wujud dari iman yang gigih adalah tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi.
Pada ayat yang ke-42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, lihat sikap daripada Elia. Bagaimana dia berdoa, saudara. Dia begitu serius. Dia begitu sungguh-sungguh. Saudara lihat, dia berlutut di antara, dia harus membungkuk di antara kedua lututnya, kepalanya sampai ke bawah. Dan dia melakukan hal itu berulang-ulang, bukan sesaat. Kalau hari ini kita berdoa, baru 5 menit aja kita udah bosan, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, anginnya besok pagi. Karena kita tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh. Ya, kita tidak memiliki kekuatan yang mau melakukan yang benar. Kita cepat menyerah. Tetapi Elia memberikan contoh bagaimana dia harus berlutut. Mungkin kalau saya katakan saya berlutut seperti itu, nanti ada alasan, aduh saya sudah tua, tulang punggung saya masih sakit, sehingga saya tidak bisa melakukan lagi seperti itu. Tapi apakah betul seperti itu, saudara? Sebentar kembali kepada hati kita, kepada kita sendiri, kepada pribadi kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Dia, kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak kita lakukan seperti yang Dia inginkan, saudaraku. Kita bisa melihat kembali bagaimana contoh wanita pendarahan itu. Begitu dia tahu bahwa dia harus bertemu dengan Yesus, dan ketika dia ketemu dengan Yesus, dia sudah sampai kepada tempat di mana Yesus berada dengan orang banyak. Yang ia lakukan tidak diam di tempat, lalu dia merasa puas. Tapi dia terus melakukan bagiannya dia, saudara. Dia berkata, aku harus memegang ujung jubah daripada jubah Yesus Kristus. Dan yang harus dia lakukan, saudara, dia harus berdesak-desak. Dia harus masuk di antara orang banyak untuk mencapai tujuan. Saudara bisa bayangkan, dia adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, kalau kita lihat 12 tahun pendarahan, pasti badannya kurus kering. Dia lemah, dia letih, dia lesu. Tetapi dia tidak mau kalah. Dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang, saudara. Dan dia harus masuk, dan sampai akhirnya dia bisa bertemu dan dia bisa memegang ujung jubah Yesus Kristus, yang mengakibatkan, saudara, pada saat itu dia mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu betapa penting, saudara, hari ini saya katakan mujizat Tuhan masih ada. Sekalipun tantangan yang harus kita hadapi begitu luar biasa. Saudara tahu, COVID-19 membuat orang menjadi ketakutan yang berkelebihan. Sepertinya kita tidak punya Tuhan. Tetapi banyak orang juga membela diri. Kita beriman. Tapi harus berhikmat. Betul, kedua-duanya harus berjalan. Tapi saudara harus buktikan imanmu. Saudara tidak bisa hanya berteori saja. Saudara harus buktikan imanmu. Karena segala sesuatu bukan pada saat kita menghadapi kondisi hari ini saja. Tapi setiap saat di dalam kehidupan kita, kita harus menghadapi tantangan itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya, saudaraku, kita harus bertindak. Iman yang ada pada diri kita harus kita buktikan dengan tindakan-tindakan kita. Tidak boleh menyerah. Saudara ingat tadi Haifot, dia juga tidak menyerah. Sekalipun harus tangannya berdarah, sekalipun lututnya harus berdarah, dia merangkak dan dia harus mencapai garis finish. Sesuatu perjuangan yang luar biasa, saudara. Saudara melihat, dia tahu dia diutus oleh negaranya untuk mencapai tujuan. Saudara harus mengerti bahwa kita juga di muka bumi ini, kita diutus selaku duta-duta kerajaan surga. Kita harus mencapai tujuan kita. Tuhan mengutus saudara dan saya bukan untuk kenyamanan diri kita, bukan untuk kesenangan diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya, saudara, kita harus tahu tujuan kita. Waktu kita diutus di muka bumi, apa yang harus kita kerjakan. Kalau saudara tidak memiliki iman yang gigih, maka kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Poin yang terakhir, saudaraku,
Kalau poin pertama, akar dari iman yang gigih adalah firman Tuhan. Dan yang kedua, wujud dari iman yang gigih adalah tidak menyerah sampai janji Tuhan digenapi. Dan poin yang ketiga, saudara, buah dari iman yang gigih adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, buah dari iman yang gigih adalah penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 44 dan ayat 45 berkata, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lewat Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Israel. Kita melihat bagaimana perjuangan daripada seorang Elia yang berdoa mendengar firman Tuhan sehingga hujan itu harus turun, dan terbukti berkat Tuhan terbukti, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang gigih, maka Tuhan akan memberkati iman kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan berkuasa untuk janjinya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita melihat wanita yang mengalami pendarahan pada saat dia menyentuh ujung jumbai daripada jubah Yesus Kristus, dia mengalami kesembuhan total. Kesembuhan total, saudara. Bukan sembuh setengah-setengah, tapi dia mengalami kesembuhan total. Pada saat Raja Ahab yang diperintahkan oleh Elia melakukan apa yang dia lakukan, dia juga mengalami sesuatu mujizat dalam kehidupan. Dan Elia sendiri membuktikan bagaimana imannya, taat kepada firman Tuhan, sehingga dia berdoa dan hujan itu harus turun pada waktunya. Nah, oleh sebab itu betapa penting, saudaraku, kita harus memiliki iman yang gigih berdasarkan firman Tuhan. Kita memiliki iman yang gigih tanpa menyerah, dan kita akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik kasih Tuhan, demikian jalan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya mengajak saudaraku tetap harus kuat, tetap kokoh. Minggu depan kita akan berbicara tentang perjalanan dengan iman, dengan menanggapinya memakai kerendahan hati. Sangat diharapkan saudara bisa ambil bagian untuk mengikuti pelajaran iman sepanjang bulan Mei ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkata, iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kami Tuhan berikan iman, tapi seringkali firman itu, iman kita tidak berfungsi karena kami tidak mendengar firman Kristus yang benar. Kalau pagi hari ini Tuhan Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk memiliki akar iman yang gigih dengan kami taat kepada firman Tuhan, supaya kami melakukan, kami melangkah, kami harus bertindak, yang mengakibatkan kami akan melihat mujizat buah daripada iman itu terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu, untuk setiap pergumulan-pergumulan daripada keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka. Kalau hari ini mereka mengalami kesakitan, hamba berdoa dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi seperti orang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saat dia datang kepada Yesus Kristus dan dia mengalami mujizat Tuhan, biar Yesus menyembuhkan saudara saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulanmu, ekonomimu, pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memperbaiki semuanya.
tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, jangan memakai kekuatan diri kita sendiri. Bapa, terima kasih. Hamba memberkati seluruh kehidupan jemaat masa depan Cerah Manokwari yang hari ini beribadah bersama-sama lewat online ataupun yang langsung. Tuhan memberkati kami semuanya, bahwa kami lebih taat dan setia, bahwa kami lebih mengerti kehendak. Hamba tetap berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang beribadah online. Hamba berdoa memberkati para imers yang melayani hari ini dan semua ibadah lain. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa untuk lingkungan kami, Jalan Selayu Sangge, untuk setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati mereka, biar kasih Kristus melimpah-limpah untuk wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapak, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja hari-hari ini, sehingga kondisi keadaan hari ini akan dirubahkan, dipulihkan kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah-Mu turun bagi bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, COVID-19 selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita. Biarlah seminggu akan berjalan, kita tetap bersama dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan kita mampu melewati semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Musim hidupku, tak pernah kau biarkan aku
Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami keselamatan. Ya Tuhan, berilah kami kemujuran. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas melalui kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat-Nya kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita. Kita akan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang dalam waktu yang sama dalam ibadah online. Shalom. Tuhan